Tidak. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil makalah kami, yaitu tinjauan normatif dan historis dakwah multikultural. Adapun kelompok saya atas nama saya sendiri Muhammad Syaiful Taha, Ayu Purnamaningsi dan Muhammad Arta Mulyadi. Dan untuk mengefisienkan waktu, mungkin saja kepada anggota kelompok saya untuk membacakan materi. Saudara Muhammad Arta Mulyadi mungkin bisa dibaca materi. Alhamdulillah. Halo. Duluan karena mungkin kelompok saya belum ada ya. Halo. Assalamualaikum. Silakan dibaca. Jadi tolong selain pemateri dinonaktifkan dulu suaranya, mute ya. Cukup pemateri saja yang bersuara. Silakan dilanjut pemateri. Yang lain aktifkan videonya ya. Tampilkan wajahnya maksud saya. Bismillah. Kedengaran suaraku? Iya, kedengaran. Iya. Bismillah. Baiklah, adapun pembahasan kali ini yakni saya akan membawakan pembahasan tentang dakwah multikultural. Secara kata dakwah berarti seruan, panggilan atau ajakan, dorongan dan kata ini berasal dari akar kata da'a yadu yang berarti berdoa, mengajak, memanggil, menyeru, mengundang, mendorong. Secara leksial, dakwah bermakna ajakan atau seruan yang mengisyaratkan adanya pengajak atau seru yang diajaknya tujuan. Pelaku subjek disebut da'i. Pihak yang diseru sasaran memberi definisi secara sederhana bahwa dakwah adalah mengajak manusia menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara menurut yang lain, dakwah merupakan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, kemudian mengajarkan dan dalam setiap sisi kehidupan. Dari beberapa ini dari beberapa di atas dapat dipahami bahwa dakwah pada dasarnya bertujuan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Unsur meliputi dai,
yakni pelaksana dakwah. Mad'u sasaran dakwah, madda merupakan materi dakwah, wasilah sarana dakwah, dan manhaj. Manhaj itu merupakan metode dakwah. Unsur-unsur ini mengacu pada memahami substansi perencanaan, pelaksanaan model dan pendekatan. Multikultural, multi dan kultural. Multi berarti banyak agama bermacam-macam, sedangkan kultural berarti budaya. Maka dari itu multikultural adalah masyarakat yang beragam, menyangkut nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan pola pikir. Ya, itu saja ya yang bisa saya. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu normatif dakwah multikultural. Untuk mengkaji setiap aktivitas dari umat, baik yang berlaku di kalangan agama-agama yang didasarkan pada wahyu Tuhan atau samawi, maupun agama-agama yang dikembangkan dengan seperangkat ajaran-ajaran yang tumbuh di bumi atau ardh. Maka problem adalah masalah metodologi. Masalah yang satu ini merupakan problem epistemologis yang signifikan dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang diinginkan. Hal tersebut semakin dirasakan signifikansi atau eksistensinya, mengingat selama ini sudah terjadi polemik dalam ajaran-ajaran agama, khususnya Islam dalam tataran konsep dan praksis, antara pendekatan tekstual dalam satu sisi dan konseptual pada lain. Salah satu metode yang dianggap tepat bagi problem solving atau pemecahan masalah hal tersebut adalah dengan cara mengadakan penggabungan kedua metode atau perspektif tersebut satu wacana yang komprehensif. Dalam hal ini, diupayakan memasukkan unsur hikmah dan mau'izah hasanah dalam berdakwah. Dalam aplikasinya, pendekatan tekstual barangkali tidak menemukan data yang cukup berarti ketika dipakai untuk melihat dimensi ajaran Islam yang negatif, seperti masalah ibadah mahdah dan masalah tauhid. Ketika pendekatan ini dihadapkan pada realitas ritual umat Islam yang tidak tertuang secara eksplisit maupun kehadirannya diakui dan bahkan diamalkan oleh komunitas muslim tertentu secara luas dan sudah mentransisi secara turun-temurun. Yang materi yang kultural mungkin bisa disampaikan oleh teman kelompok kami yang satu lagi. Silakan saya persilakan dengan dengar nggak suaraku? ya, dengar. Assalamualaikum. Dengar nggak suaraku? Ya terdengar. Silakan lanjut. Yang lain tolong di mute ya supaya tidak mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yayasan Utaha, stories dakwah multikultural. Islam adalah dakwah agama dakwah sebab Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185
Rasulullah Muhammad diutus untuk mengembangkan tugas tersebut sebagai Rasulullah. Muhammad SAW tidak pernah lepas dari tugas penting, menyebarkan kebenaran wahyu, menyampaikan kabar gembira, mengingatkan manusia, mengajar kepada Allah, kehidupan dengan syariat Islam. Surah Al-Asr ayat 33. Tugas itu cukup tegas disampaikan dalam ayat Al-Quran yang artinya dan Rasulullah itu akan menyampaikan ajaran dengan jelas. Al-Quran surah An-Nur ayat 54. Arti yang kedua, tidak ada tugas Rasul bagi menyampaikan surah 99. Tugas itu telah dilaksanakan Rasul pada saat di Mekah maupun Madinah, melainkan beberapa strategi, metode, dan pendekatan sesuai fase dan kriteria yang disampaikan pada kaum saat ini. Pada fase dijalankan verifikasi dakwah Islam yaitu fase awal, fase tengah, dan fase. Pada awal Nabi sama yang sangat dalam menyampaikan Islam kepada kaum musyrik Mekah. Itu dakwah di fase ini diterapkan melalui beberapa strategi tertentu, seperti dakwah terbatas dan bahasa yang meringkas pada penuh makna. Fase yang kedua, periode Mekah. Dakwah Nabi mencapai kesuksesan yang cukup membanggakan, sebab dakwahnya telah mendapat dukungan dari sebagian masyarakat. Yang fase terakhir yaitu masih di periode Mekah. Saat Islam mulai mendapatkan dukungan yang masif dan masyarakat Arab saat ini, dakwah Islam semakin gencar, maka terbentuk masyarakat mendukung dakwah Nabi yang kokoh memegang keimanan. Selain itu, Nabi menampakkan diri secara langsung di hadapan masyarakat untuk masyarakat umum, termasuk kepada keluarga besar fase yang diterapkan dekatan atau memberi peringatan dan menyampaikan Allah bagi siapapun yang menolak dakwah Islam. Alhamdulillah. Umat Islam sudah kuat secara kuantitas maupun kualitas. Karena itu, ayat-ayat dakwah yang turun menggunakan redaksi. Wahai orang-orang beriman, materi dakwah yang disampaikan Nabi juga lebih bersifat teknis tentang ajaran-ajaran Islam secara fondasi keimanan telah disampaikan kepada periode sebelumnya. Di periode ini, ajarkan tentang pindah puasa, zakat, dan kewajiban lain beserta teknis pelaksanaannya. Dakwah di periode Madinah juga berkaitan dengan peraturan dan sistem kemasyarakatan. Alhamdulillah. Yang kedua, metode dan pendekatan dakwah multikultural Nabi.
Nabi Muhammad memperkenalkan Islam di tengah-tengah masyarakat Arab, khusus bidang agama ini diiringi dengan setumpuk tradisi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam rekan sejarah, umat beragam yang pernah bersentuhan dengan Islam meliputi itu satu, kaum Hanif, yakni kaum yang berperan teguh pada jalan Ibrahim. Yang kedua, kaum pagan, yaitu penhala. Yang ketiga, Saibah atau Saibiyah yang berpegang pada satu tahun namun cara yang keempat, kaum Majusi menyembah matahari. Yang kelima, umat Yahudi yang keenam, umat yang berpegang Injil. Secara umum mereka dapat diklarifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kaum musyrik dan kaum kitab. Aduh. Gimana kelompok 2? Masih ada yang disampaikan? Silakan lanjut ya, lanjut. Baiklah, itu saja hasil dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada sesi yang selanjutnya.